Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kali ini saya mau mengkanibal motor kipas angin Europace dengan Kazuki KZ. Kira-kira bisa apa enggak dan gimana hasilnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, tekan tombol lonceng dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Seperti yang udah pernah saya upload di channel Teknisi Digital, kipas angin ini keduanya pernah saya utak-atik, pernah saya perbaiki, ada yang sembuh dan ada yang tidak karena harus ganti spare part yang akhirnya nggak dilanjutkan karena yang punya kipas angin ini nggak mau melanjutkan perbaikan kipas anginnya. Alasannya karena harga spare partnya nggak terlalu sesuai dengan isi kantong yang punya kipas angin ini. Sebenarnya harganya itu relatif lah teman-teman. Cuman kipas angin ini kemarin memang terduduk di gudang karena nggak sempat untuk diperbaiki akibat mereka beli kipas angin yang baru. Jadi kipas angin ini nggak diprioritaskan untuk segera diperbaiki menurut pemiliknya. Seperti kipas angin yang satu ini yang mereknya adalah Kazuki KZ Stand Fan 18SF. Di video sebelumnya udah coba saya perbaiki, ternyata yang rusak adalah spool alias lilitan. Lilitan motornya itu udah terbakar jadi harus diganti dengan lilitan yang baru atau diganti dengan spool yang baru. Sedangkan untuk yang satu ini Europace 707 yang pernah rusak panelnya nggak mau hidup. Pernah saya perbaiki tapi dapat setahun rusak lagi karena memang umur kipas anginnya yang udah tua ditambah IC panelnya nggak bisa diganti dengan yang baru karena stoknya itu memang nggak ada dijual di pasaran. Solusinya adalah dengan memodifikasi kipas angin ini dengan cara merubahnya menjadi analog. Tapi karena merubahnya menjadi analog memerlukan biaya yang lebih mahal dari biasanya, akhirnya yang punya kipas angin ini memutuskan juga untuk tidak melanjutkan perbaikan kipas anginnya dengan alasan tambahan yaitu angin yang dikeluarkan oleh kipas angin ini nggak melegakan. Kalau soal ini saya juga akui karena memang kipas angin model tower seperti ini memang anginnya nggak kenceng teman-teman. Memang menang di model yang cocok untuk ruangan sempit, tapi yang namanya kipas angin yang paling dibutuhkan itu kan anginnya ya nggak. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya langsung aja bongkar kipas angin Europace ini dengan pertama kali memperhatikan di mana aja letak sekrupnya. Kemudian buka dengan obeng dan beginilah jadinya. Sekarang tinggal kita perhatikan kabel mana aja yang menjadi kabel kecepatan kipas angin nomor 1, 2, dan 3. Bisa kita perhatikan dengan cara melihat kabel berurutan yang terpasang di PCB seperti ini teman-teman. Kita perhatikan juga kabel kapasitor dan kabel AC-nya. Setelah kita memahaminya, maka sekarang bisa kita putuskan kabelnya. Sekarang kita udah memiliki motor kipas angin second merek Europace yang akan kita pasang untuk kipas angin Kazuki KZ. Mudah-mudahan bisa dan cocok. Kalau tidak, coba kita cari kira-kira di mana letak dudukan untuk memasangkan motor ini ke kipas angin Kazuki KZ. Kalau kita modifikasi membutuhkan biaya yang lebih besar daripada beli motor kipas angin yang baru, maka nggak perlu lagi kita modifikasi. Sebelum saya kasih tahu cocok apa enggak motor kipas anginnya untuk digunakan pada kipas angin Kazuki KZ, kita bahas dulu soal kipas angin Europace ini. Karena ada ilmu berharga di sini daripada hanya sekedar mengganti motor. Untuk menentukan kabel mana yang nomor 1, 2, dan 3, seperti kipas angin lainnya, kita bisa melihat informasi pada papan PCB. Di sini tertulis low, mid, high. Itu adalah informasi bahwa kabel yang terpasang di huruf low adalah nomor 1, mid adalah nomor 2, high adalah nomor 3. Sekarang tinggal kita mencari kabel kapasitor motor. Kipas angin ini menggunakan 3 buah kapasitor, tidak seperti kipas angin yang lain yang hanya memerlukan 1 buah kapasitor. Satu kapasitor berwarna kuning yang terpasang di papan PCB. 1 buah lagi kapasitor berukuran 2,6 mikrofarad 450 volt yang juga terpasang pada papan PCB. Lalu 1 kapasitor lagi berukuran sebesar 1,2 mikrofarad yang langsung terhubung pada motor kipas angin.
Nah, inilah kapasitor yang kita cari-cari. Inilah kapasitor yang mensuplai tegangan langsung ke motor kipas angin, teman-teman. Kalau kapasitor ini rusak, maka motor kipas angin biasanya hanya ada suara berdengung, tidak mau berputar baling-balingnya. Adapun kabel yang terputus ini adalah kabel yang langsung terhubung ke motor sinkronus. Kebetulan kemarin saya pernah coba pakai motor sinkronus ini untuk kipas angin yang lain. Tapi karena motornya terlalu tebal, akhirnya nggak bisa dipakai juga untuk kipas angin model yang lain. Soalnya kalau ketebalan, casing kipas anginnya tuh nggak bisa ditutup, gitu teman-teman ya. Sekarang waktunya saya coba untuk memasangkan motor kipas angin Europace ini ke Kazuki KZ. Ternyata begitu saya lihat panjang besi as pada kedua kipas angin ini berbeda. Kazuki KZ besi asnya panjang, sedangkan Europace besi asnya pendek. Diameter motor kipas anginnya pun berbeda antara keduanya. Artinya kalau dipasang nanti kekuatannya jauh berbeda dengan motor Kazuki KZ yang asli. Kemudian Kazuki KZ ini menggunakan sinkronus tanpa motor, hanya gearbox aja. Sedangkan Europace menggunakan motor sinkronus tidak pakai gearbox. Hal itu menyebabkan ketidaksesuaian antara dudukan motor dan sinkronusnya. Pada akhirnya motor Europace ini nggak bisa dipasang untuk kipas angin Kazuki KZ, teman-teman. Begitulah ending dari meminimalisir budget untuk beli motor kipas angin yang baru dengan cara memanfaatkan motor kipas angin berbeda spesies. Ternyata hasilnya tidak dapat berjalan mulus karena terkendala dudukan skrup, perbedaan diameter motor kipas angin, bedanya sistem kerja untuk noleh kiri kanan, yang satu menggunakan gearbox, sedangkan yang satunya menggunakan motor sinkronus. Alhasil kedua spesies ini nggak bisa dikawin silangkan, jadi harus rela dimasukin ke gudang lagi, atau dimasukin ke gudang loakan, dirombengin, kayak gitu. Baiklah ya, terima kasih teman-teman udah nonton, terima kasih banyak yang juga udah klik like, subscribe, klik tombol lonceng dan membagikan video ini ke teman-temannya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.